Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI LSAD Magelang, dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil dari kitab Yesaya pasal 29 ayat 1 dan 2. Yesaya 29 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah Ariel, Ariel, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan silih berganti. Aku akan menyesakkan Ariel sehingga orang mengerang dan mengaduh. Dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Puji Tuhan, di dalam ayat-ayat yang kita baca, di dalam ayat pertama dikatakan, celakalah Ariel. Dan di dalam ayat yang kedua dikatakan, aku akan menyesakkan Ariel. Tuhan akan menyesakkan Ariel. Renungan firman Tuhan hari ini, saya beri tema, hukuman bagi Ariel. Yang disebut dengan Ariel adalah Yerusalem. Karena dikatakan bahwa Ariel merupakan kota tempat Daud berkemah. Dan bagian dari kota Yerusalem yang disebut Sion secara khusus merupakan kota Daud. Karena di Sion, di sanalah terletak bait Allah. Di Sion, di sanalah terletak istana dari Raja Daud. Sehingga di bagian dari kota Yerusalem yang disebut dengan nama Sion, itu merupakan kota Daud. Ariel memiliki arti singa Allah atau singa perkasa. Itu arti nama Ariel, singa Allah atau singa perkasa. Sebagaimana singa merupakan raja dari segala jenis binatang, begitulah Yerusalem di antara kota-kota di sekitarnya. Yerusalem menguasai daerah-daerah, kota-kota yang ada di sekelilingnya. Dan kota Yerusalem atau di sini yang disebut dengan nama Ariel adalah kota raja besar. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 48 ayat 1 sampai yang ketiga, di sana disebutkan Sion, Yerusalem, kota raja besar. Saya akan bacakan Mazmur 48 ayat 1 sampai yang ketiga. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota raja besar. Jadi Yerusalem atau Sion atau Ariel merupakan kota raja besar. Dan di dalam Yesaya pasal 29 ini ayat yang kedua, di sini terdapat nubuat mengenai kesesakan Yerusalem. Tuhan akan menyesakkan Ariel, Tuhan akan menyesakkan Yerusalem. Dikatakan, aku akan menyesakkan Ariel sehingga orang mengerang dan mengaduh. Jadi terdapat nubuatan bahwa Tuhan akan menghukum Ariel, Tuhan akan menghukum Yerusalem, akan menyesakkan Yerusalem. Meskipun Yerusalem adalah kota yang kuat bagaikan singa, meskipun Yerusalem adalah kota yang suci sebagai singa Allah, tetapi ketika ditemukan di sana ada pelanggaran-pelanggaran, ditemukan di sana terdapat
kehidupan di dalam dosa, maka celakalah kota itu. Tuhan akan menyesakkan Ariel, Tuhan akan menghukum Ariel, Tuhan akan menghukum Yerusalem, sekalipun Yerusalem adalah kota Allah. Yerusalem adalah kota yang kuat, tetapi ketika didapati kehidupan orang-orang di dalamnya, hidup di dalam dosa, tidak berkenan kepada Tuhan, maka celakalah kota itu. Kota itu akan mengalami penghukuman dari Tuhan. Kota itu tidak akan luput dari penghukuman Tuhan. Dan di dalam apa yang kita baca ini, kita bisa mendapat pelajaran bahwa Yerusalem harus tahu bahwa segala ibadah agamawi yang hanya tampak dari luar saja tidak akan membuatnya luput dari penghakiman Allah. Jadi ibadah yang agamawi yang hanya kelihatan dari luar saja, tidak dilakukan dengan segenap hati, hanya sebagai rutinitas saja, maka mereka tidak akan luput dari penghakiman Allah. Mereka tidak akan luput dari hukuman Allah. Dalam ayat 1 bagian B dikatakan, biarlah tahun demi tahun perayaan silih berganti. Sesuai dengan hukum dan aturan adat, mereka melaksanakan perayaan-perayaan keagamaan. Dalam 1 tahun 3 kali mereka pergi ke Yerusalem. Mereka mempersembahkan korban bagi Tuhan di bait Allah. Namun kalau hidup mereka tidak diubahkan, kalau hidup mereka tidak berubah, kalau hati mereka tidak direndahkan, mereka tidak akan pernah menyenangkan hati Allah. Karena yang mereka lakukan hanya sebagai rutinitas saja. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, perayaan-perayaan tahunan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau hidup mereka tidak diubahkan, mereka terus hidup di dalam dosa, mereka terus hidup di dalam kejahatan, maka Tuhan akan menyatakan penghukuman bagi Yerusalem. Tuhan akan menghukum Ariel karena apa yang mereka lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, Yerusalem harus tahu bahwa Allah sedang mendatangi mereka, Allah sedang menghampiri mereka dengan murkanya. Dalam Yesaya 29 ayat yang ke-6 dikatakan, Yesaya 29 ayat yang ke-6, engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Jadi dosa-dosa yang dilakukan oleh Yerusalem akan ditelaah dan dihukum oleh Tuhan. Allah akan mengganjar mereka dengan penghakiman yang mengerikan, dengan tanda-tanda yang menggentarkan, dan kehancuran akibat perang yang mengenaskan, yang akan seperti guntur dan gempa, seperti puting beliung dan badai, dan seperti nyala api yang memakan habis. Yerusalem akan dikepung oleh musuh-musuh mereka. Allah tidak berkata, aku akan menghancurkan Ariel. Allah tidak berkata, aku akan menghancurkan Yerusalem. Melainkan di dalam ayat yang kita baca ini dikatakan bahwa aku akan menyesakkan Ariel. Tuhan akan menyesakkan Ariel. Karena itu Yerusalem akan dibawa di dalam kesesakan. Dengan begitu Yerusalem diingatkan untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan, untuk hidupnya berubah, supaya mereka tidak terus melakukan kejahatan dan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan.
Dalam Yesaya 29 ayat yang ketiga dikatakan, Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau, dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk mengimpit engkau, dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap engkau. Jadi dikatakan bahwa aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau. Sebenarnya pasukan musuhlah yang mengepung kota Yerusalem. Pasukan musuhlah yang menyerang, mengepung kota Yerusalem. Tetapi Allah berkata, Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau. Sebab Allah melakukannya dengan memakai bangsa-bangsa lain yang menjadi musuh dari orang Israel, yang menjadi musuh dari orang Yehuda untuk mengepung mereka. Jadi pengepungan terhadap Yerusalem dilakukan oleh Allah dengan memakai bangsa-bangsa lain untuk yang menjadi musuh dari Yerusalem. Yerusalem akan meratap dan mengeluh karena kesesakan yang diakibatkan oleh pengepungan tersebut. Dalam ayat yang kedua dikatakan, orang mengerang dan mengaduh. Jadi karena pengepungan yang terjadi, sehingga di tengah-tengah kota Yerusalem terjadi kesesakan, terjadi kesulitan, terjadi kelaparan, dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang ada di Yerusalem, penduduk Yerusalem akan mengerang dan mengaduh, akan mengeluh, akan meratap karena situasi yang mereka hadapi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Ariel, Yerusalem adalah kota suci, singa Allah. Yerusalem atau Ariel adalah kota yang kuat, tetapi mereka tidak akan luput dari penghukuman Allah jika mereka terus hidup di dalam dosa. Kita sebagai umat-umat Tuhan, ketika kita terus hidup di dalam dosa, kita pun yang sudah percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, kalau kita terus hidup di dalam dosa, kita pun tidak akan luput dari penghukuman Tuhan. Jadi biarlah kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita diubahkan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran, hidup menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita umat-umatnya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, kemurahan-Mu dan anugerah-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Pimpin kami selalu agar kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami boleh terus hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapan kami. Kami telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu ya Tuhan. Kami akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.